Iya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah menghabisi musuh-musuh yang mendekatinya, Chungmyun pun kembali berjalan santai. Kali ini tidak ada lagi yang berani mendekat. Sonwol bahkan nampak sangat ketakutan. Saat Chungmyun mendekat, ia mengira jika itu adalah ajalnya. Tapi ternyata tidak. Chungmyun pergi ke arah yang berbeda. Ia mulai mendekati Ungam dan menekan seluruh pendarahannya dengan memasukkan energi Ki-nya ke dalam tubuh Ungam. Dan setelahnya ia pun mulai berteriak, "Soso! Soso!" Tang Soso pun tiba. Chungmyun kembali berkata, dia tidak akan mati. Tentu saja itu adalah hal yang sulit. Kondisinya sangat mengenaskan. Dan Tang Soso pun berkata, tapi kondisinya sangat kritis. Chungmyun kembali berkata, ia tidak akan mati. Mendengar jawaban tegas Chungmyun, Tang Soso pun menjawab, baiklah, aku akan berusaha semampuku. Di lain sisi, Sonwol yang ketakutan mulai merasakan perasaan yang aneh. Ia memang takut dengan sosok monster tersebut, tapi saat Chungmyun mengabaikannya, itu juga sedikit melukai harga dirinya. Ya, walaupun hati kecilnya berkata jika ia harus melarikan diri, tapi ia juga merasa kesal saat ini musuhnya yaitu Chungmyun sedang mengabaikannya dan bahkan melakukan perawatan darurat. Tentu saja ia memiliki sebuah kesempatan karena Chungmyun sedang membelakanginya. Ia pun berniat untuk melakukan serangan terakhir yang diharapkan bisa membunuh monster Chungmyun. Ia pun mengeluarkan seluruh sisa energi Ki-nya ke dalam tombak yang telah terbelah dua oleh serangan Chungmyun. Dan setelahnya, dengan sisa-sisa kekuatannya, Sonwol pun melemparkan tombak tersebut. Lalu ia pun berkata, mati. Tapi yang terjadi selanjutnya itu malah membuat Sonwol terkejut. Bukannya serangan tersebut yang mengenai Chungmyun, tubuhnya malah menjadi tidak seimbang dan tiba-tiba tumbang. Saat itulah ia sadar jika salah satu kakinya telah terpisah dari tubuhnya dan ia pun mulai berteriak, "Ah!" Mendengar teriakan Sonwol, Chungmyun pun mulai berkata, kau diam saja di sana, giliranmu akan segera tiba. Setelah memberikan pertolongan pertama kepada Ungam, Chungmyun pun mengambil potongan lengannya dan ditempatkan tempat di sampingnya. Lalu ia pun berkata, Soso, jangan biarkan senior Ungam mati. Dan Tang Soso pun menjawab, ya, ia tidak akan mati. Selanjutnya, dengan wajah penuh kemarahan, ia pun mulai mendekati Sonwol yang belum bangkit. Lalu ia pun berkata, bangun, akan kupastikan kau mendapatkan kematian yang paling brutal di dunia ini. Adapun Sonwol, ia masih belum mengerti tentang apa yang menimpa dirinya dan bagaimana bisa ia sampai kehilangan kakinya. Saat itu Chungmyun sedang menekan atau memasukkan Ki-nya ke dalam tubuh Ungam. Pada saat itu akan sangat sulit untuk berbicara dengan orang lain. Tapi tidak sampai di situ, Chungmyun tetap bisa berbicara dengan Tang Soso dan bahkan ia juga melemparkan pedang Ki-nya yang membuat Sonwol kehilangan kakinya. Tentu saja itu adalah hal yang konyol. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Sonwol telah berada di medan pertempuran bertahun-tahun lamanya. Oleh sebab itulah ia memiliki keyakinan saat Chungmyun sedang berfokus dengan penyembuhan Ungam, seharusnya ia tidak bergerak. Oleh sebab itulah Sonwol yakin serangan terakhirnya akan mengenai Chungmyun. Tapi apa yang terjadi? Serangannya gagal dan kakinya pun hilang. Dan yang paling menakutkan adalah monster tersebut kini mulai mendekat ke arahnya.
Chungmyun pun berkata, sudah kubilang akan kubuat kau mati dengan sangat mengenaskan. Dari apa yang Sonwol lihat, Chungmyun tidak seperti orang-orang dari fraksi keadilan yang pernah ia lawan, yang artinya Chungmyun pasti akan menepati kata-katanya. Karena sudah ketakutan, ia pun mulai berkata, berhenti, berhenti, jangan mendekat. Mendengar kata-kata putus asa tersebut, para bawahan Sonwol pun mulai bergerak. Lindungi kapten! Mereka pun berbondong-bondong bergerak menuju ke arah Sonwol. Tapi beberapa murid Gunung Hua mulai menghadang mereka. Kali ini momentum bergerak pada murid-murid Gunung Hua. Melihat aksi Chungmyun, semangat mereka kembali terisi. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, murid-murid tidak bisa menghadang semua orang. Beberapa kini telah berbaris di depan Sonwol. Lalu Chungmyun pun berkata, kalian pada akhirnya pasti akan mati. Tapi nampaknya kalian meminta sendiri untuk mati lebih awal. Ya, Chungmyun pun mulai menggerakkan pedangnya. Itu adalah salah satu teknik dari Bunga Plum. Pasukan dari klan 10.000 orang sudah sering melihat teknik pedang tersebut saat melawan murid-murid Gunung Hua. Tapi tentu saja walaupun itu adalah gerakan yang sama, kekuatannya akan berbeda tergantung siapa yang memakainya. Dan karena itu adalah Chungmyun, tentu saja itu menjadi serangan yang mengerikan. Seberapa besar usaha mereka untuk memblokir Bunga Plum yang menghadang, tapi semuanya sia-sia. Pedang Qi yang mereka gunakan bahkan sama sekali tidak bisa memotong Bunga Plum yang menghujani mereka. Ada kalanya orang-orang menganggap jika teknik Bunga Plum Gunung Hua tidak sesuai dengan fraksi Sekte Adil, karena itu sangat kejam dan menakutkan. Dan kali ini kekejaman teknik tersebut menghujani orang-orang dari klan 10.000 orang. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi yang tersisa dari bawahan Sonwol. Dan selanjutnya Chungmyun pun kembali berkata, sekarang giliranmu. Ya, Sonwol sudah tidak lagi memiliki tameng. Ia yang ketakutan mulai mengucapkan kata-kata konyol. Ia berkata, berhenti, berani-beraninya kau merendahkanku. Tentu saja itu adalah kata-kata yang aneh jika dikeluarkan oleh orang yang ketakutan. Tapi nampaknya Sonwol tidak ingin mati tanpa perlawanan. Dengan sisa-sisa energi Qi-nya, ia pun melemparkan tombaknya dan sontak tombak tersebut menjadi 7 pedang Qi. Tentunya itu adalah serangan yang luar biasa. Tapi lawannya adalah Chungmyun. Bukan hanya memblokirnya, Chungmyun juga bisa menghindari seluruh serangan tersebut. Hingga pada akhirnya kini ia sudah berada di dekat Sonwol. Dan dengan satu tebasan, lengan Sonwol kini telah berpisah dari tubuhnya. Sonwol pun mulai menjerit kesakitan dan Chungmyun berkata, sudah aku bilang aku akan menepati janjiku. Tentunya siksaan tidak akan berhenti semudah itu. Chungmyun mulai menyayat seluruh bagian dari tubuh Sonwol, seperti bagaimana saat ia menyiksa Ungam. Dan kala itu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Chungmyun mulai memotong seluruh anggota tubuh Sonwol satu persatu. Tentunya itu adalah siksaan yang sangat mengerikan. Sonwol sendiri dari ekspresi wajahnya, ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya sama sekali tidak bisa keluar. Melihat ekspresi Sonwol, Chungmyun pun berkata, kau mati seperti cacing, tapi sepertinya ini masih terlalu baik untukmu. Dan setelahnya Chungmyun pun menebas kepala Sonwol. Suasana medan pertempuran menjadi hening. Seluruh pasukan dari klan 10.000 orang hanya bisa terdiam saat melihat bagaimana Chungmyun menyiksa dan membunuh salah satu kapten mereka. Dan setelahnya Chungmyun kembali berkata, next.
dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.